Shalom saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudaraku sekalian, tentu setiap kita rindu untuk berhasil dalam segala usaha dan pekerjaan kita. Untuk itu, mari kita belajar dengan kehidupan Raja Uzia ini, di mana ia diangkat menjadi raja pada umur 16 tahun. Ya, umur 16 tahun. Umur yang sangat muda belia. Tentu ini secara pengalaman tentu tidak ada. Tetapi apa yang kita baca di dalam nats ini, di dalam kalimat yang terakhir di dalam ayat yang kelima, Allah membuat segala usahanya berhasil. Pelajaran yang pertama yang kita petik dari kehidupan Raja Uzia ini adalah hidup benar di mata Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan, dia pasti memiliki hati yang tulus untuk mengerjakan segala sesuatu. Ia mengerjakan segala sesuatu dengan maksud untuk menolong orang lain. Dia tidak memiliki motivasi untuk memperkaya diri dengan cara yang licik. Namun ia melakukan segala sesuatu untuk dia kerjakan untuk kebaikan banyak orang. Hidup benar di mata Tuhan itu memiliki sikap hati yang jujur, sehingga ia dapat dipercaya oleh orang lain. Tidak mau merugikan orang lain. Ia takut akan Tuhan. Dia tidak berbuat curang, tetapi dia melakukan apa yang benar. Itulah sebabnya hidup benar di mata Tuhan itu adalah modal utama untuk kita diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh kehidupan yang dialami oleh Raja Uzia ini, sehingga Tuhan membuat dia berhasil. Pelajaran yang kedua yang kita petik dari kehidupan Uzia adalah ia mencari Tuhan. Ia mencari Tuhan karena ia menyadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah sebabnya dia memerlukan Tuhan di dalam hidupnya yang tidak berpengalaman itu, karena dia sadar bahwa dia banyak kekurangan dan kelemahan. Sebab itu ia mencari wajah Tuhan dan kekuatannya. Saudaraku sekalian, mari kita juga mencari Tuhan, karena kita sadar bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Kita memerlukan Tuhan bukan hanya pada waktu kita dalam keadaan kesesakan, dalam waktu sakit, ataupun dalam keadaan lemah. Tetapi kita memerlukan Tuhan dalam segala hal, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kepada kita di dalam Matius pasal 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saudaraku kekasih dalam Tuhan, mari kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Lewat persekutuan kita, lewat hubungan kita dengan Tuhan, lewat ibadah kita, mari kita mempersembahkan seluruh hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Seringkali banyak anak-anak Tuhan, dia mencari wajah Tuhan pada waktu dia ada dalam kesesakan. Bukankah banyak orang yang kita tahu bahwa pada waktu dia memulai usahanya, dia sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Tetapi oleh karena ketertarikan keberhasilan akan dunia ini, dia pelan-pelan untuk mencari dunia ini, bukan lagi mencari Tuhan. Itulah sebabnya kita mesti waspada dalam kehidupan kita. Hati kita harus lekat kepada Tuhan dan bukan kepada dunia ini, bukan kepada keberhasilan kita, karena segala sesuatu itu Tuhan yang membuatnya. Firman Tuhan yang berkata, berkat Tuhan yang membuat kaya, susah payah tidak menambahinya.
Pelajaran berikutnya yang perlu kita pelajari dari kehidupan Raja Uzia ini adalah takut akan Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, seringkali Alkitab mengingatkan kita terhadap takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan itu adalah menjauhkan kita dari hal-hal yang membuat hati Tuhan terluka, membuat kita takut untuk berbuat dosa dan berbuat jahat. Takut akan Tuhan itu justru suka untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Takut akan Tuhan juga memiliki pengertian yang lain, yaitu menghormati Tuhan dalam segala aspek hidupnya. Kita tidak boleh sembarangan datang kepada Tuhan tanpa ada penghormatan kita kepada Dia. Kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita, karena itu adalah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh pengagungan dan kekaguman kita akan Dia. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, ketiga hal yang sudah kita pelajari dari sikap hidup dari Uzia, sehingga Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Selamat beraktivitas, selamat diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom Maranatha.